Halo, selamat sore ya. Di sini sore, men. Ah, petani muda. Hari ini kita lagi proses penanaman cabai kosmos 29 ya, bukan 21 anjir. Kosmos ya, cabai kritik, cabai besar. Cabai kosmos dari produknya kapal terbang atau ciatai. Nah, jadi tahapan awalnya kita penyortiran dulu benih, bibit ya, bukan benih. Nah, ini bibit yang siap tanam. Itu dari sana kita di sini semai sekitar kurang lebih 10 ribuan ya. Nah, jadi benih yang besar dulu kita tanam. Ini contoh benih bibitnya. Lihat, ini kita pakai soil block ya. Jadi buat penanamannya itu tinggal potong ininya aja. Nah, jadi nanti penanamannya itu kayak gini ya. Buat yang belum punya soil blocknya silahkan bisa pesan, jangan takut ditipu ya. Meskipun saya nggak ada lapak online shop, soalnya ribet, harus ngurusin kebun juga sama yang kerja. Ini umur cabai kurang lebih 1 bulan ya. Kita sengaja bikin agak tua, soalnya rentan kalau muda, karena di sini tuh banyak jenis hama pacet ya, Tolimus sakpirit. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini akarnya, batangnya yang sudah siap. Nah, ini Kang Ali lagi sortir bibit. Jadi yang kecil nanti buat proses penyulaman, yang gede ditanam dulu. Setelah proses sortir, dibawa ke lahan. Terjadi hujan arun. Alhamdulillah. Tadi sekitar jam setengah 2-an ya. Itu hujan cukup gede di sini. Karena kita melakukan penanaman itu jarang pagi ya. Kita patokannya itu sore. Biar si tanamannya itu tidak stres kalau kena cahaya matahari pagi. Soalnya kalau panas itu kan kita harus nyiram. Nah, ini lahan yang kemarin kita upload ya, di persiapan lahan untuk cabai besar. Sana ada ibu-ibu yang lagi kerja, dan Kang Hasan juga. Jadi sistemnya satu orang dari sana bawa benih ke sini. Nah, itu ngebagiin, dimasukin satu ke sini kayak gini ke lubang tanam. Nah, nanti usahakan ketika pas tanam itu jangan pegang batangnya ya. Nah, batang-batang ini tuh jangan dipegang. Bagian. Nah, jadi yang dipegang itu ininya, daunnya. Kalau enggak ininya nih. Kalau di kita karena kita pakai soil block, jadi yang dipegangnya itu ininya pas proses penanamannya. Kenapa? Karena si posisi tangan itu panas ya. Yang dikhawatirkan ketika posisi tangan ini panas menyentuh batang ini cabai, itu akan jadi penyakit nantinya. Nah, jadi usahakan yang dipegang itu bawahnya ininya, bawah ininya ya. Kalau enggak pucuk daun atasnya. Nah, jadi tahapan pertamanya kita enggak otomatis ini ya. Nah, setelah itu ditabur, ditutup. Nah, jadi usahakan jangan pernah pegang batangnya, tapi daun atau bawahnya ya. Nah, seperti itu. Dan usahakan si posisi daun ini jangan sampai kena mulsa. Nah, kalau misalnya kena mulsa kayak gini nih, nah itu ketika panas nanti si mulsa ini kan memantulkan cahaya panas, nanti si daun ini akan mati nih, kering. Yang dikhawatirkan ketika kering ataupun busuk nantinya ngerembet ke tanamannya. Kita hari ini tanam kurang lebih 10.000 pohon ya, dari bawah sana. Ini lahan bekas tomat dan timun, di video sebelumnya kita ada. Nah, nanti kita setiap perkembangannya akan update di sini. Bagaimana
saja sih proses pemeliharaan cabai besar TW di lahan janda itu, asal agar hasilnya maksimal. Ini sengaja belum kita bersihkan. Kenapa? Karena di tempat ini, di kebun saya ini khususnya, itu banyak pacet atau keong. Pacet itu limu sakeureut ya, atau keong racun. Nah, itu mereka itu biasanya munculnya malam hari. Nah, yang dikhawatirkan ketika ini dibersihkan, karena makanan mereka nggak ada di drainase ini, jadi mereka larinya ke tanaman yang ini. Nah, nanti tanaman ini mati, habis ya. Jadi kita ini belum dibersihkan. Nanti kalau misalnya tanamannya udah cukup kuat, nanti kita bersihkan. Nah, selain itu treatment akhirnya setelah ditanam ini, karena tadi penjelasan tadi, karena di tempat ini tuh banyak pacet, musingkeun bray, pacet. Lemus sekret dan keong. Jadi treatment akhirnya itu kita ditaburkan apa namanya, toksiput ya. Siput seperti ini. Nah, ya. Ini untuk antisipasi ya, soalnya ini salah satu moluskusida buat mereka. Nah, jadi nanti kita tinggal tabur saja berapa biji truk. Nah, jadi seperti itu. Nanti ketika dia mau makan batang, makan ini dulu, makan posisi toksiput ini, dia akan mati ya. Itu untuk moluskusida seperti gambar ini. Nah, metaldehida ya bahan aktifnya. Ada juga ada produk yang lain metaldehida itu bisa disemprotkan, tapi jangan sampai kena tanaman. Di video sebelumnya juga saya sudah coba praktek disemprotkan pada malam hari, itu efektif, matilah posisi situnya, di posisi hama penyakitnya. Ini tanaman yang udah beres tanam, lihat. Nanti seperti janji saya, kita akan terus update. Jangan lupa ingatkan untuk mengupdate, karena saya itu kadang kalau misalnya udah panen saya lupa update proses pemupukannya, penyemprotannya, dan lain-lain. Kalau yang mau berkunjung silahkan datang ke Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, atau cari aja di Tatani Farm ya. Untuk yang butuh alat soil block buat penyemaiannya juga silahkan, gampang. Nanti untuk sistem pembayarannya itu kita bisa mengikuti ya. Kalau ada yang mau ditanyakan perihal video ini ataupun yang lainnya, silahkan di kolom komentar ya. See you next time. Bye bye. Oh ya, untuk selanjutnya nanti kita akan update, kita akan bahas tentang terong ungu yang blok sana, blok sini sampai sana ya. Yo. Bye bye. Selamat berpuasa.